Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Pada bulan Ramadan, tentu saja banyak sekali kajian-kajian keagamaan yang dijelaskan oleh para dai dan ustadz. Apa itu makna dari puasa Ramadan, hikmahnya atau efek dari puasa Ramadan. Tetapi sebagian besar dari kita setiap tahun berpuasa sebulan penuh dengan berbagai macam ikutannya. Sholat tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan seterusnya. Tetapi perkembangan dan pertumbuhan secara spiritual orang itu kok biasa saja. Tiap tahun ya begitu saja, tidak meningkat kualitas spiritualnya. Kenapa itu terjadi? Karena puasa yang dilakukannya hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja sebagai orang yang beriman, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, pada sesi ini saya ingin menjelaskan tentang sebetulnya puasa itu adalah fasilitas dari Allah untuk kita jadikan sebagai jalan kembali kepadanya. Dengan tema inilah saya ingin menjelaskan beberapa hal yang secara umum biasa dijelaskan oleh para dai dan ustadz tentang klasifikasi puasa, tetapi penjelasannya sedikit berbeda dari yang biasa kita dengar. Teman-teman yang saya cintai, orang yang berpuasa secara umum oleh para dai, para ustadz, kan biasa dibagi menjadi 3 kelompok. Ada orang yang berpuasa pada umumnya, itu yang disebut shaumul umum. Puasa pada umumnya itu hanya menahan diri dari lapar, haus, dan seks atau berhubungan dengan istri atau dengan suami. Nah, jika itu saja dari puasa yang kita lakukan, maka puasa itu hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak melahirkan efek positif yang lebih tinggi sehingga spiritualitas kita yang berpuasa meningkat. Sebagian besar orang melakukan puasa dalam kategori ini. Maka kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak memperoleh pahala apapun dari puasanya kecuali hanya merasakan lapar dan haus saja. Teman-teman yang saya cintai, karena itu ada kelompok kedua dari yang berpuasa, namanya shaumul khusus, puasa yang khusus. Apa itu puasa yang khusus? Dia meningkat dari puasa yang umum tadi itu, ditambah menahan diri dari semua anggota-anggota tubuhnya. Jadi bukan hanya 2 hal tadi itu, menahan lapar dan haus dan menjaga hubungan seksual pada saat puasa, tetapi sekaligus menjaga dan mengendalikan seluruh organ tubuh. Dari mulai matanya dijaga. Pada saat puasa, matanya pun ikut puasa, tidak melihat sesuatu yang diharamkan, yang tidak baik, yang membuat pikirannya terpengaruh oleh apa yang dilihatnya. Yang kedua, telinganya juga berpuasa dari hal-hal yang tidak ada makna dan sia-sia, sehingga apa yang didengar adalah hal-hal yang menenangkan dirinya dan menambahkan ketaatannya kepada Allah. Juga lisannya berpuasa sehingga tidak mengatakan apapun yang tidak ada manfaatnya, apalagi mengatakan sesuatu yang membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain marah dan seterusnya. Kedua tangannya juga berpuasa, tidak melakukan, tidak bergerak kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, untuk hal-hal yang ada dalam perintah Allah. Juga kedua kakinya tidak melangkahkan, tidak membawa badannya ke tempat-tempat yang memberi pengaruh buruk sehingga yang bersangkutan ikut terjerumus ke dalamnya. Teman-teman yang saya cintai, jadi orang yang berpuasa pada tingkat umum tadi itu disebut puasa fisik, puasa badan. Karena dia hanya menahan dari lapar, haus, dan hubungan seksual.
Puasa tingkat kedua disebut puasa khusus karena sudah mulai selain dia menjaga dan menahan makan dan minum juga hubungan seksual, dia juga menahan dan mengendalikan seluruh anggota tubuhnya yang tadi saya jelaskan. Itu disebut puasa nafsani karena sudah mulai mengendalikan semua organ tubuhnya agar dirinya terjaga, terkoneksi terus kepada Allah, sehingga seluruh organ tubuhnya dikendalikan ikut berpuasa. Kelompok orang yang berpuasa ketiga yaitu yang disebut somul khususil khusus, orang yang berpuasa khususnya khusus, di atas puasa khusus. Inilah yang disebut puasa hati. Orang yang berpuasa pada tingkat ini, hatinya tidak pernah berpaling dari mengingat Allah. Karena itu hatinya berpuasa dari selain Allah. Yang ada dalam hatinya adalah hanya Allah, mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Disitulah pada saat orang berhasil berpuasa pada tingkat hati ini, maka ruh Allah yang ditiupkan kepada setiap orang akan aktif dan akan muncul di dalam hati seseorang. Karena ruh Allah itu tempatnya di dalam hati yang terdalam, itu yang disebut lub. Lub itulah atau hati terdalam itulah tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang berpuasa pada level hati itu yang kata hadis kursi, as-saumu li, puasa seperti ini untukku, kata Allah. Maka puasa ini menjadikan satu fasilitas yang disiapkan oleh Allah untuk umat manusia agar kita bisa kembali kepadanya dengan selamat. Karena apa? Karena orang yang berpuasa hati setelah melaksanakannya, dia akan kembali kepada kesucian, artinya dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang yang berpuasa pada tingkat inilah yang sesungguhnya berhak merayakan Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.